Ketika kita masih muda, jawabannya terasa sederhana. Keluarga, anak-anak, teman-teman lama, orang-orang yang sudah kita kenal bertahun-tahun. Namun setelah usia 60, realitas mulai berubah. Hidup bergerak ke arah yang berbeda. Anak-anak sibuk dengan keluarga dan pekerjaan mereka. Teman satu persatu menjauh, pindah kota, atau bahkan pergi selamanya. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena hidup memang berubah. Di usia ini, banyak orang mulai menyadari satu hal penting. Sistem dukungan yang dulu terasa kuat, kini tidak selalu bisa diandalkan setiap saat. Video ini bukan tentang menjauh dari keluarga, bukan juga tentang menyalahkan siapapun. Ini tentang memahami di mana stabilitas sejati berasal agar Anda tidak merasa rapuh, tidak bergantung, dan tidak panik saat benar-benar membutuhkan bantuan. Hari ini, kita akan membahas 6 pilar penting yang seiring bertambahnya usia, justru lebih konsisten dan lebih dapat diandalkan daripada siapapun, jika Anda membangunnya dengan benar. Tonton sampai akhir, karena ke-6 pilar ini bisa mengubah cara Anda memandang kemandirian, rasa aman, dan masa depan Anda setelah usia 60. Sekarang, mari kita mulai. Pilar 1. Stabilitas keuangan. Penopang paling konsisten setelah usia 60. Pilar pertama bukanlah seseorang, bukan anak, bukan saudara, melainkan stabilitas keuangan Anda sendiri. Uang memang tidak membeli kebahagiaan, namun setelah usia 60, uang membeli rasa aman, pilihan, dan ketenangan batin. Banyak orang tua beranggapan, kalau nanti saya kesulitan, anak pasti membantu. Masalahnya itu bukan rencana. Itu adalah harapan, dan harapan bisa runtuh. Bayangkan Pak Herman, 72 tahun tinggal di Semarang. Sejak muda, ia membantu anak-anaknya kuliah, menikah, dan membangun hidup. Ia yakin jika suatu hari ia butuh bantuan, anak-anaknya akan siap. Namun ketika biaya pengobatan jantung menghabiskan tabungannya, ia baru sadar bahwa anak-anaknya juga sedang berjuang. Cicilan rumah, biaya sekolah, tekanan ekonomi. Bukan karena mereka tidak mau membantu, tapi karena mereka juga terbatas. Inilah mengapa stabilitas keuangan adalah pilar utama. Bukan soal kaya, tapi soal siap. Apakah Anda punya dana darurat? Apakah penghasilan pensiun Anda cukup stabil? Apakah Anda tahu kemana uang Anda mengalir setiap bulan? Jika jawabannya belum jelas, sekaranglah waktunya, bukan nanti. Belajar mengelola pengeluaran, menghindari utang yang tidak perlu, dan memahami kondisi keuangan sendiri adalah bentuk perlindungan diri paling kuat di usia lanjut. Karena pada akhirnya, uang yang Anda siapkan hari ini adalah suara tenang yang akan berkata, "Tenang, kamu tidak sendirian." Pilar 2. Kesehatan fisik. Tanpa ini, pilar lain akan runtuh. Setelah usia 60, tubuh bisa menjadi sekutu terbaik atau beban terberat. Anda bisa punya tabungan, Anda bisa punya keluarga yang peduli. Namun jika kesehatan runtuh, kebebasan ikut hilang. Keluarga tidak bisa berjalan untuk Anda, tidak bisa makan sehat menggantikan Anda, tidak bisa merasakan nyeri yang Anda tahan setiap hari. Pak Ridwan, 68 tahun dari Yogyakarta, dulu aktif. Namun setelah pensiun, ia mulai jarang bergerak. Ia berpikir, nanti saja olahraga, masih ada waktu. Tanpa sadar, tenaganya menurun, lutut melemah, dan jarak berjalan makin pendek. Anak-anaknya datang sesekali, tapi tidak bisa hadir setiap hari. Akhirnya ia sadar, jika ingin tetap mandiri, ia harus bertanggung jawab atas tubuhnya sendiri. Kesehatan bukan soal latihan berat, tapi soal konsistensi kecil. Bergerak setiap hari, makan lebih sadar, dan tidak mengabaikan tanda peringatan. Nyeri yang tak kunjung hilang bukan hal sepele. Sesak nafas bukan sekedar usia. Kelelahan terus-menerus bukan normal. Semakin Anda menjaga tubuh hari ini, semakin kecil ketergantungan Anda esok. Kalau bagian ini terasa relevan, tulis 2 di komentar. Pilar 3. Lingkaran sosial. Obat sepi yang sering diremehkan.
Kesepian setelah usia 60 bukan hanya masalah perasaan, ia adalah risiko kesehatan. Tanpa interaksi sosial, daya ingat melemah, emosi menurun, dan kualitas hidup merosot. Pak Arif, 73 tahun, dari Bandung, dulu hanya mengandalkan keluarga. Anaknya sibuk, telepon makin jarang. Ia mulai menunggu kabar, menunggu kunjungan. Sampai akhirnya ia memilih berubah. Ia ikut komunitas jalan pagi dan kelas hobi. Hidupnya kembali terisi. Bukan karena keluarganya berubah, tapi karena ia membangun lingkaran sendiri. Teman bukan kemewahan, mereka kebutuhan. Pilar 4. Rasa tujuan hidup. Alasan bangun pagi yang tidak bisa diberikan siapapun. Setelah usia 60, banyak orang mengalami satu perubahan besar yang jarang dibicarakan. Hilangnya peran. Dulu, Anda dibutuhkan. Di kantor, di keluarga, di masyarakat. Ada tanggung jawab, jadwal, dan target. Namun setelah pensiun, anak-anak mandiri dan ritme hidup melambat, banyak orang mulai bertanya dalam hati, sekarang, saya masih berguna untuk apa? Inilah titik di mana rasa tujuan hidup menjadi pilar yang sangat penting. Dan perlu dipahami satu hal. Keluarga tidak bisa memberi tujuan hidup kepada Anda. Mereka bisa mencintai Anda, tapi tidak bisa mengisi kekosongan makna itu. Pak Sutrisno, 70 tahun dari Solo, pernah berada di fase ini. Setelah pensiun sebagai pegawai teknik, hari-harinya terasa panjang dan kosong. Anak-anaknya sering menelpon, tapi setelah telepon ditutup, ia kembali sendiri dengan pikirannya. Awalnya ia mengira ini hanya rasa bosan biasa. Namun lama-kelamaan, semangatnya menurun. Tidurnya tidak nyenyak, dan ia merasa tidak diperlukan lagi. Sampai suatu hari, ia diminta membantu anak-anak di lingkungannya belajar matematika dasar. Tidak dibayar, tidak resmi. Hanya duduk sore hari, mengajari pelan-pelan. Yang berubah bukan jadwalnya, yang berubah adalah makna hidupnya. Ia kembali merasa dibutuhkan, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai manusia yang memberi dampak. Tujuan hidup tidak harus besar, tidak harus menghasilkan uang. Yang penting, memberi alasan untuk bangun pagi dengan perasaan berarti. Jika akhir-akhir ini Anda merasa hari terasa datar, tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa saya lakukan agar hidup saya tetap bermakna? Tulis di komentar jika bagian ini terasa dekat dengan Anda. Pilar 5. Ketahanan emosional. Kekuatan sunyi yang menentukan bertahan atau runtuh. Tidak ada usia yang kebal terhadap kehilangan. Namun setelah 60, kehilangan datang lebih sering. Teman, pasangan, kesehatan, bahkan identitas diri. Di fase ini, banyak orang berharap keluarga akan selalu menjadi penyangga emosi. Namun kenyataannya, anak dan cucu juga punya hidup dan beban masing-masing. Disinilah ketahanan emosional menjadi pilar yang tidak tergantikan. Pak Bambang, 75 tahun dari Malang, kehilangan istrinya setelah 42 tahun menikah. Awalnya ia bersandar penuh pada anak-anaknya. Telepon sering, curhat sering. Namun seiring waktu, ia mulai bersalah sendiri. Ia tahu anak-anaknya sibuk, dan ia sadar kesedihannya tidak bisa selalu dititipkan ke orang lain. Bukan berarti ia harus kuat dan menekan emosi. Justru sebaliknya, ia belajar mengakui perasaannya, lalu mengelolanya. Ia mulai menulis jurnal setiap pagi, menuliskan apa yang ia rasakan tanpa disensor. Ia juga ikut kelompok diskusi lansia di kotanya, tempat orang-orang seusia saling berbagi tanpa dihakimi. Pelan-pelan, ia belajar satu hal penting. Emosi tidak harus dihilangkan, tapi diproses. Ketahanan emosional bukan berarti tidak menangis, bukan berarti selalu tenang, melainkan kemampuan untuk bangkit kembali tanpa kehilangan arah. Jika akhir-akhir ini Anda merasa mudah tersinggung, sering sedih tanpa alasan jelas, atau cepat lelah secara mental, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa emosi Anda meminta perhatian.
Jika Anda pernah merasakan ini, tulis 5 di komentar. Pilar 6. Kemampuan beradaptasi. Pembeda antara menua dan bertumbuh. Satu kebenaran tentang hidup setelah 60 adalah ini. Yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa menyesuaikan diri. Banyak orang menderita bukan karena usia, tapi karena menolak perubahan. Pak Tono, 78 tahun dari Surabaya, dulu sangat bergantung pada pertemuan langsung. Ketika teman-temannya mulai berkurang dan mobilitas menurun, ia sempat merasa terisolasi. Awalnya ia berkata, "Saya sudah tua, tidak perlu belajar hal baru." Namun rasa sepi memaksanya berpikir ulang. Ia belajar menggunakan ponsel pintar, belajar video call, masuk grup diskusi daring sesuai minatnya. Yang berubah bukan usianya, yang berubah adalah cara ia hidup di usia itu. Adaptasi bukan menyerah pada keadaan. Adaptasi adalah memilih untuk tetap hidup penuh di situasi yang berubah. Banyak orang mengira fleksibilitas hanya milik anak muda. Padahal justru di usia lanjut, fleksibilitas menjadi penopang utama kebahagiaan. Jika satu cara tidak lagi bekerja, cari cara lain. Jika satu peran selesai, temukan peran baru. Adaptasi adalah pilar terakhir, tapi sering menjadi yang paling menentukan. Setelah usia 60, keluarga tetap berharga. Namun, fondasi hidup yang paling dapat diandalkan bukan berada di luar diri Anda. Ia dibangun dari kestabilan finansial, tubuh yang dijaga, relasi sosial yang aktif, tujuan hidup yang jelas, ketahanan emosi, dan kemampuan beradaptasi. Jika keenam pilar ini berdiri, Anda tidak akan merasa ditinggalkan, tidak mudah rapuh, dan tidak hidup dalam ketakutan akan masa depan. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena Anda menjadi lebih siap. Tulis di komentar, pilar mana yang paling ingin Anda perkuat mulai hari ini?